Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Neneng Khairunisa, NIM 1912457, kelas PGMI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Video Animasi pada Materi Fotosintesis untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5 Miss Raudatul Atfal. Selanjutnya di bagian pertama, di zaman sekarang, pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan bukan hanya tentang belajar, mengajar, kemudian mendapatkan ilmu, tapi pendidikan juga merupakan sebuah proses seseorang bisa mempunyai akhlak yang baik, dan pendidikan juga bisa mengangkat derajat seseorang. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang, dunia pendidikan juga ikut serta dalam perkembangan teknologi tersebut. Dikarenakan di dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan adanya pesan yang harus tersampaikan dengan baik. Supaya bisa memperlancar pesan yang disampaikan dengan baik, maka dibutuhkan suatu media yang bisa mendukung materi pembelajaran. Selanjutnya di bagian kedua ada identifikasi masalah. Ada dua, yaitu yang pertama, pembelajaran IPA pada materi fotosintesis masih bersifat monoton dan kurang bervariasi sehingga membuat peserta didik kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, ada rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi fotosintesis dikarenakan kurang memahami materi. Yang kedua, ada rumusan masalah. Ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh media pembelajaran berbasis video animasi dalam pembelajaran IPA pada materi fotosintesis? Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa pada materi fotosintesis dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan media pembelajaran berbasis video animasi. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, menerapkan pengaruh media pembelajaran berbasis video animasi materi fotosintesis pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, menganalisis hasil belajar siswa materi fotosintesis pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan media pembelajaran berbasis video animasi fotosintesis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dalam penulisan ini mencakup dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat menambah teori pembahasan mengenai pengaruh pemanfaatan media pembelajaran video animasi terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam materi fotosintesis di kelas 5 Miss Raudatul Atfal. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru serta penulis. Yang pertama, bagi siswa. Penggunaan media video pembelajaran animasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi fotosintesis, sehingga dapat mengasah kemampuan mengingat dengan bantuan video animasi pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, agar dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam memperbaiki dan meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media video pembelajaran animasi. Selain itu, diharapkan juga sebagai penambah wawasan guru dalam mengajar. Yang ketiga, bagi penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman dalam melakukan penelitian berikutnya. Selanjutnya, bagian ketiga. Bagian ketiga ada pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah, kata tersebut punya arti peraturan atau pengantar. Akan tetapi, sekarang kata tersebut digunakan baik untuk bentuk jamak maupun mufrad. Kemudian telah banyak pakar dan juga organisasi yang memberikan batasan mengenal pengertian media. Nah, yang kedua ada pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida atau C2O dan air H2O pada kloroplas dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis dapat dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan bakteri yang memiliki kloroplas. Hasil dari fotosintesis adalah molekul glukosa yang disimpan dalam bentuk pati, amilum, atau tepung. Selanjutnya yaitu ada hakikat IPA. Cipeta dalam Prasetyo mengutarakan bahwa hakikat IPA adalah sebagai a way of thinking atau cara berpikir, a way of investigating atau cara penyelidikan, dan a body of knowledge atau sekumpulan pengetahuan. Pembelajaran sains harus mengupayakan agar siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung, menggali informasi, mengorganisasikan informasi, dan menguji pendapat.
Terus selanjutnya yaitu ada hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar, baik mencakup ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Umar Hamalik menyatakan bahwa hasil belajar itu dapat terlihat terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan ialah pengembangan media video animasi dengan konsep animasi dan menggunakan format .avi yang dikemas dalam kemasan DVD. Di sini ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudatul Atfal yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Fayumi Thawil, Desa Walikukun, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Nah, waktu penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudatul Atfal pada semester genap tahun pelajaran 2022 pada hari Kamis 10 Maret 2022. Nah, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan, research and development. Metode pengembangan atau R&D merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan sebuah produk dan terdapat efektivitas dari sebuah produk sesuai dengan maksud dikembangkannya produk tersebut. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan yaitu jenis metode penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian. Yang pertama ada jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang dilihat dari sebuah kata-kata yang diperoleh dari hasil komentar-komentar validasi para ahli media maupun ahli materi serta bahasa. Hal tersebut sebagai revisi produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya yang kedua ada sumber data. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung baik secara observasi, wawancara maupun angkat dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah siswa di kelas 5 Miss Raudatul Atfal yang selanjutnya disebut responden. Yang kedua sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan sumber dalam bentuk dokumen-dokumen hasil belajar, studi literatur, buku maupun jurnal kependidikan dasar. Yang terakhir yaitu instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti adalah lembar observasi dan pedoman wawancara, angket, dan lembar tes. Itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.